Hai Nurul. Hai Bu Ayu, apa kabar? Baik dong kabarku. Kamu apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana di Bali? Di Bali baik-baik aja, panas tapi Oh, menyenangkan. panas. Oke. Nah, Bu Ayu, Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nih di Ngobrol Bareng Iya, Ibu. Episode keberapa ya kita hari ini anyway? episode kesekian banyak. Kesekian, Alhamdulillah udah mau 2 tahun ya kita Ya, mengudara, benar membangun banget. jaringan komunitas secara digital untuk keluarga Nuju Bulan ya. Jadi acara Hmm, kita bisa ditonton se-Nusantara. Asik hmm. banget. Benar Nah, Bu banget. Ayu, hari ini kita mau Ya. ngobrol apa nih? Nah, hari ini kita mau bahas apa? Kalau bulan lalu mungkin ada keluarga Nuju Bulan yang juga nonton IG live-nya kita. Bulan lalu itu kita ngebahas soal 7 tips merawat kulit untuk ibu hamil dan menyusui. Ya, benar Ya, kan? Nah, kalau ya. kemarin udah untuk ibu hamil dan menyusui, gimana nih ngerawat kulit bayinya? Nah, makanya Hmm. di episode yang hari ini nih, kita mau ngebahas gimana cara memilih 7 bahan skincare yang baik untuk kulit bayi gitu. Jadi bukan cuma kita kemarin udah belajar untuk ibu hamil dan menyusuinya, kali ini kita bahas bahan-bahan yang baik untuk kulit bayi. Gitu, Iya. Nurul. Jadi hari ini kita ngobrol mengenai skincare perbayiannya. Mm-mm, Ngomong-ngomong mm-mm, nih masalah kulit bayi, aku dan Bu mm-mm, Ayu sesama ibu nih, kita pasti punya experience yang beda-beda ya Bu Ayu. Kayak aku mm-mm, misalnya punya 2 anak, tapi kulit anak pertama dan kulit anak kedua itu beda banget. Padahal ibu bapaknya sama ya, gitu. Tapi kondisi kulit mereka itu beda banget. Kalau anak pertamaku nih, kulitnya cenderung sensitif. Bahkan sampai sekarang dia udah umur mau hampir 5 tahun ya, seumur sama anaknya Bu Ayu. mm-mm, mm-mm, Sensitifnya tuh lebih karena nggak bisa tuh pakai sembarang-sembarang oil, terutama untuk area punggung. Atau pakai mm-mm, lotion-lotion yang pokoknya harus super selektif ya, ngomongin mm-mm, kulitnya anakku. Lotionnya pun juga harus kandungan yang tertentu gitu ya. Kalau enggak, bukannya jadi malah halus, malah kasihan jadi kasar kulit anakku. Padahal lotion mm-mm. yang memang diperuntukkan untuk bayi ya, bukan lotion aku ya yang dipakai anakku ini. Enggak, Gitu. ya Jadi jangan ya. ya jangan dong, ibunya hemat banget gitu ya. Jadi masih super challenging bahkan sampai sekarang, Hmm, terutama kalau misalnya ada luka mau dikasih oil ya. gitu. Itu ini banget deh, kulitnya masih super sensitif. Kalau anakku yang perempuan beda lagi. Mau pakai Mm-mm. lotion nggak pakai lotion, kulitnya baik-baik aja, masih kenyal-kenyal aja Oh, gitu. hmm. Umurnya juga udah mau 3 tahun, tapi kalau Hmm. dikomparasi ketika anak pertamaku umur 3 tahun dengan anak keduaku umur 3 tahun, kondisi kulitnya tuh berbeda banget gitu ya. Itu Mm-mm. pengalamanku. Nah, kalau pengalaman Bu Ayu mengenai skincare atau kulit bayi nih dengan baby kelananya gimana dulu? Jadi pengalaman dulu ya waktu anak aku masih bayi, karena waktu mungkin anak aku sekitar umur 1 bulan kali ya, aku Hmm. ngedapetin kayak dia kok kayak ada ruam-ruam di mukanya, Hmm. di kulitnya. Akhirnya aku ke dokter dan dari dokter bilang kalau anakku punya dermatitis atopik. Nah, semenjak Oke. dokter bilang kalau dia punya dermatitis atopik, akhirnya aku tidak berani menggunakan skincare apapun untuk bayi karena pada saat itu aku nggak nemu tuh, aku belum nemu skincare yang serk di hati dan yang memang Hmm. diperuntukkan untuk bayi-bayi yang kulitnya dermatitis atopik gitu. Jadi akhirnya Oke. aku nggak pakein skincare apa-apa gitu. Tapi sekarang kan Hmm. sudah canggih nih Nurul. Betul Teknologi ya. sudah canggih, sudah banyak sekali produk-produk yang mungkin banyak pilihan buat keluarga Nuju Bulan pilih produk buat apa bayinya. Tapi ada satu produk nih ternyata yang juga ternyata dia punya kandungan yang memang bisa digunakan untuk bayi yang punya dermatitis atopik kayak anak aku dulu tuh Oke, gitu. ya, ya. Mm-mm. Nah, Nah, produknya apa tuh Bu Ayu, Cie? makanya daripada kita ngomong berdua, kita panggilin aja ya teman aku nih, namanya Michelle Christie yang merupakan brand representatif dari produk Naif yang tadi aku ceritain itu. Jadi Naif ini aman digunain untuk anak-anak yang punya dermatitis atopik kayak anak aku. Gitu. Oke, Michelle sudah bergabung. nah. Nah, ini Hai dia Michelle. Michelle. Halo, selamat
Michelle dari brand representatifnya Naif. Buat teman-teman keluarga 7 bulan yang udah sering ikut kelasnya 7 bulan, pasti udah nggak asing nih sama produknya Naif ya. Karena kita juga di beberapa kelasnya 7 bulan bisa dapat goodie bag kalau join kelas 7 bulan yang ada kerjasama dengan Naif. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih sama Naif mengenai bahan-bahan yang ideal, yang aman buat anak bayi, terutama juga yang kondisi kulitnya sensitif atau bahkan punya kasus-kasus tertentu nih, kayak pengalaman Bu Ayu. Mungkin aku mau jelasin dulu ya ke keluarga 7 bulan, Naif ini salah satu natural skincare yang berasal dari bahan alami terbaik, makanya dia memang aman buat kulit sensitif. Naif diciptakan secara khusus dan produksi di Belanda, serta sudah teruji secara dermatologis, cocok untuk digunakan semua tipe kulit. Bahkan nih ya Bu Ayu dan Michelle, aku pribadi masih pakai Naif kadang ya. Terkadang aku masih pakai pakai skincare-nya Naif yang cleansing wash gel. Karena kan memang ada yang travel produknya, travel size-nya ya. Jadi kalau untuk traveling ya aku ya udah sekalian bawa buat anak-anak dan aku bisa pakai juga. Jadi untuk produk Naif memang sangat aman digunakan untuk kondisi kulit bayi, terutama yang sensitif itu masih bisa dipakai karena bahan-bahan yang terkandung di dalamnya sederhana, simple, tanpa campuran bahan kimia berbahaya, sehingga bisa dipakai untuk kulit maupun aman bagi lingkungan. Nah, Bu Ayu, kamu tahu apa lagi mengenai produk Naif? Nah, nggak cuma itu aja. Tadi kan Nurul udah sebutin kalau ini aman. Amannya apa sih? Nah, aku mau kasih tahu juga nih manfaat lainnya dari produknya Naif. Dia tuh bisa untuk merawat kulit yang ruam, terus eksim, biang keringat, dan masalah lain pada kulit kayak kasus anak aku, dermatitis atopik. Selain itu, produk Naif juga melindungi kulit si kecil dari resiko ruam dan paparan sinar UVA dan UVB gitu, Nurul. Jadi bisa buat preventif sama juga bisa membantu meredakan ya kalau ada ruam-ruam atau kalau kulitnya sedang kondisi bermasalah. Nah, Michelle, seperti yang tadi aku obrolin sama Bu Ayu nih di opening kita mau ngebahas mengenai 7 bahan alami yang aman untuk produk si bayi. Kadang kan kita ibu-ibu juga mungkin nggak terlalu pay attention ya sama ingredients tuh apa aja gitu. Kadang ya udah sedapatnya di mata aja. Ini sih based on pengalaman aku ya dan mungkin pengalaman Bu Ayu. Nah, baru kita sadari ketika misalnya anak-anak tuh udah dapet masalah nih kulitnya. Kayak misalnya kulit anakku tiba-tiba wah nggak cocok nih ternyata dengan lotion brand tertentu gitu ya. Baru akhirnya ganti. Nah, mungkin dengan kehadiran Michelle di sini merepresentasikan Naif juga bisa berbagi nih ke kita ada 7 bahan apa sih yang sebenarnya aman dan bisa jadi guidance ya buat ibu-ibu dalam memilih skincare untuk bayinya. Iya, betul. Anyway, sebelum Michelle jawab, sebenarnya kita punya 3 giveaway ya buat ibu-ibu yang sudah join di question box 7 bulan yang udah kita share kemarin. Nah, Michelle, sebenarnya kita udah pilih 3 nih, tapi ternyata aku bisa melihat di sini pertanyaan terus bertambah. So anyway, nggak apa-apa buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan ditulis aja di kolom box. Nanti aku dan Michelle akan umumin 3 orang yang bisa dapat produk dari Naif. Oke, silakan Michelle. Oke, sebelumnya aku mau nyapa dulu nih, tadi keluarga 7 bulan ya, betul ya? Iya, betul. Oke, selamat siang buat mami-mami, keluarga 7 bulan semua. Welcome to our life. Ya, aku senang banget hari ini bisa sama 7 bulan nih kita sharing-sharing nih ya, seputar bahan alami apa sih sebenarnya yang baik untuk si kecil. Nah, tapi aku mau sharing sedikit kali ya sebelum aku jelasin bahan-bahan apa aja sih yang dimaksud gitu kan. Nah, sebenarnya tadi aku juga dengar tadi ya Mbak Nurul bilang anaknya beda nih kondisi kulitnya yang anak pertama sama anak kedua gitu kan. Nah, tapi mungkin di sini aku mau info gitu kalau misalnya memang apalagi pas newborn ya, kita ngelihat semua bayi itu kayak kulitnya mulus, kulitnya kayak halus, terus kayak nggak ada cacat gitu ya, gitu kan. Nah, ya gitu. Tapi sebenarnya faktanya itu adalah kulit bayi tipis. Itu masih tipis, terus juga rentan ruam ya mostly ya, rentan ruam, terus juga sensitif. Karena kondisi kulitnya itu juga sebenarnya tuh belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi kulit gitu. Jadi ibaratnya tuh masih
butuh beberapa tahun supaya kulitnya itu benar-benar matang gitu. Nah, terus mungkin ya banyak orang tua masih pikir kayak kulit bayi mah mungkin belum butuh dirawat yang gimana banget gitu kan, karena mungkin secara kasat mata ngeliatnya masih halus, masih mulus. Nah, padahal sebenarnya kulit bayi itu justru lebih membutuhkan perhatian ekstra supaya kondisi kulitnya itu tetap sempurna, tetap bisa menjalankan fungsinya gitu. Makanya sangat penting buat kita mami-mami nih untuk merawat dan memperkuatnya setiap hari gitu. Jadi perlu banget sih, penting banget untuk mengecek setiap kandungan yang ada pada skincare si kecil kayak gitu. Karena ibaratnya mencegah lebih baik daripada mengobati juga kan. Bener banget. Setuju. Nah, oke, jadi aku mulai ya untuk tadi 7 ya, ada 7 bahan alami yang baik untuk si kecil. Nah, yang pertama ini mungkin beberapa bahan ini juga kita sering dengar gitu ya, apalagi kita mami-mami yang suka skincarean. Nah, ini beberapa bahan ini juga ada nih sebenarnya kandungan ini pada skincare kecil. Iya. Terus juga mostly ketujuh bahan ini juga ada kandungan vitamin E-nya, yang dimana kita juga tahu vitamin E itu bagus ya buat kesehatan kulit gitu. Oke, yang pertama ada kandungan cottonseed oil. Nah, mungkin Mbak Nurul, Mbak Bayu pernah dengar ya minyak biji kapas gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita ke toko-toko gitu kan, kayak ngeliat, wah cottonseed itu juga terkenal bagus buat bahan pakaian juga gitu kan. Nah, jadi nggak cuma buat pakaian nih, tapi cottonseed oil ini juga bagus buat kulit si kecil. Nah, jadi dia memang oil merupakan oil mild oil, minyak ringan. Jadi dia tuh fungsinya untuk membantu mempertahankan kelembapan kulit gitu. Terus juga dia ada sifat anti agingnya sama sun protective. Terus juga dia bisa membantu menutrisi pertumbuhan rambut. Terus juga pastinya dia kaya akan vitamin E, terus juga kaya akan fatty acid atau lemak esensial yang dibutuhkan sama kulit nih. Nah, beberapa fatty acid-nya seperti linoleic acid, oleic acid, palmitoic acid, dan acid lainnya gitu. Jadi memang cottonseed oil ini bagus sih buat kulit gitu. Terus lanjut bahan kedua nih. Nah, mungkin aku mau coba teka-teki nih, kira-kira bahan kedua apa ya? Nah, aku kasih clue-nya kali ya. Nah, jadi bahan ini tuh dari buah-buahan. Nah, buah-buahan ini sering dipakai kalau misalnya buat makan tuh juga rasanya enak, terus banyak manfaatnya buat kesehatan. Terus biasa buat masker rambut nih, biasa kalau yang sering ke salon. Bisa di jus kah? Bisa di jus. Aku tahu ya. Di jus pakai susu coklat ya, Michelle, enak banget. Apakah benar tebakanku alpukat? Betul, avocado. Oke, aku tunggu kiriman alpukatnya ya di rumahku, Michelle. Boleh. Oke, jadi ya buah alpukat ini nggak enak dimakan ya, nggak enak. Maksudnya selain untuk kesehatan juga bagus buat kulit gitu. Jadi memang minyak dari avocado oil ini juga sangat berguna untuk kesehatan kulit, dan juga dia itu sangat mudah diserap kulit. Terus juga kita tahu sendiri kalau avocado itu banyak vitaminnya ya, ada vitamin A, B1, B2, D, dan E juga gitu kan. Terus dia juga benefitnya adalah salah satunya untuk mencegah rambut dan kulit kepala tuh menjadi kering gitu. Jadi ya banyak manfaatnya deh pokoknya gitu. Oke, terus lanjut next bahan ketiga nih, aku mau share ada sweet almond oil. Nah, ini juga kita sering ya nyemil buat biar sehat juga gitu kan. Nah, jadi memang gak hanya baik untuk kesehatan, tapi juga baik untuk kulit gitu, karena dia juga mengandung sumber vitamin E, itu juga sangat baik. Terus ada vitamin K-nya, vitamin D-nya juga. Terus dia bisa untuk memelihara dan melembutkan dan menutrisi kulit. Dan dia itu ada kandungan asam lemak utama gitu, yang fungsinya itu sebagai asam oleat dan asam linoleat gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak memang hal-hal atau zat-zat yang dibutuhkan sama kulit juga kayak gitu. Tapi sejauh ini Mbak Nurul sama Mbak Ayu sering dengar, maksudnya pernah dengar lah ya kandungan-kandungan ini di skincare gitu ya? Banget, sering banget. Nggak cuma di skincare, biasanya ada di cemilan-cemilan organik, makanan-makanan sehat. Betul ya. Oke, lanjut Michelle.
Oke, kita lanjut ya. Ini yang ketiga tadi, itu selanjutnya ada yang keempat. Nah, nih keempat ini adalah kacang-kacangan juga, itu dari macadamia nut oil. Nah, fungsinya itu dia untuk apa ya? Karena ada kandungan vitamin E-nya, jadi dia bisa membuat produk itu atau skincare si baby itu lebih cepat menyerap gitu, sehingga membuatnya menjadi pelembab yang sangat baik untuk kulit yang sangat kering gitu. Apalagi kalau misalnya baby itu kan sekarang apa mungkin kayak seharian di rumah sering pakai AC segala macam, nah itu bisa menimbulkan kulit kering gitu kan. Nah makanya si ingredient si macadamia ini bagus banget untuk melembabkan kulit kering juga gitu. Terus dia sifatnya sun protective, terus juga ada khasiat untuk pelindungan sinar matahari, anti inflamasi juga, jadi anti peradangan. Jadi buat baby-baby yang sering mengalami ruam atau dia keringat gitu, nah ini bisa dipakai gitu, dan ini baik gitu untuk merawatnya. Terus juga dia bisa untuk menyembuhkan kulit yang rusak juga gitu. Oke. Terus Lanjut. Lanjut, kita yang kelima nih, ada bisa bolol. Nah ini salah satu ingredients yang terbaik untuk merawat eksim nih, Mbak. Jadi jadi dia itu adalah natural alkohol atau alkohol alami dari bunga chamomile gitu. Kalau misalnya tahu bunga chamomile tuh yang putih itu loh, putih tengahnya kuning. Biasanya gitu buat ya. Ngeteh ya. Iya benar. Kalau kurang bobo ya kan, kalau mau bobonya enak minum chamomile tea dulu gitu. Iya betul. Nah ini dari bisa bolol itu dari chamomile gitu. Nah jadi dia memang bagus banget buat merawat kulit eksim, dan juga dia bisa melindungi kulit sensitif. Apalagi yang untuk baby-baby yang memang kulitnya tuh masih tergolong sensitif ya. Terus juga dia itu bisa menimbulkan rasa sejuk. Jadi begitu dipakai itu dia bisa langsung melembabkan kulit dan bisa untuk apa ya, maksudnya untuk melembabkan kulit kering juga gitu. Terus dia memang juga apa ya, maksudnya dari fragrance-nya juga enak gitu ya. Terus dia juga bisa skin healing, antimikrobial juga, dan membantu meredakan iritasi atau peradangan, dan juga anti aging gitu. Oke. Betul. Nah, jadi hampir semua produk Naif sih ada kandungan yang tadi ya 5 tadi gitu. Jadi kalau misalnya mami-mami tadi kan juga Mbak Ayu sempat sharing ya, anaknya sempat ada eksim ya. Nah, itu bisa pakai produknya Naif gitu. Karena ada kandungan tadi kayak gitu. Oke, lanjut ke 6. Ini kita ada hydrolyzed whey protein powder. Jadi ini memang bahan yang diturunkan secara alami dari gandum. Terus juga dia itu sifatnya gluten free, jadi tidak menimbulkan alergen. Dan dia itu fungsinya untuk menghidrasi dan meningkatkan kelembapan kulit, juga serta meningkatkan kekuatan rambut sampai ke akar dan membuat rambut jadi lebih mudah diatur. Gitu. Sama yang terakhir kita ada sunflower seed oil. Ini kegemaran apa ya? Hamtaro ya, hamster. Biji bunga matahari. Gitu. Nah, jadi ini sunflower seed oil ini bagus karena dia itu kaya akan selenium, magnesium, terus juga ada vitamin E-nya yang pasti, yang membantu proses pemulihan kulit dan memudarkan bekas luka. Nah, untuk sunflower seed oil ini sebenarnya cocok untuk pemilik kulit sensitif, apalagi bayi gitu kan ya. Nah, juga kenapa? Karena dia itu ada kandungan linoleic acid yang tinggi gitu. Terus juga kenapa sih kandungan itu penting? Karena bisa untuk menjaga agar ceramide atau pelindung kulit itu supaya dia tetap alami dan bisa berfungsi dengan baik gitu, sehingga kulit terjaga kelembapannya sekaligus mencegah iritasi pada kulit. Gitu sih kurang lebih 7 bahan yang bisa dipakai untuk merawat kulit si kecil. Oke, jadi aku ini ya, sedikit aku ulangin lagi buat keluarga 7 bulan nih yang mungkin anaknya baru lahir, baru masih baby gitu. Kan bingung nih ya, banyak banget produk di pasaran yang ditawarkan ke kita. Terus kalau kamu udah mulai bingung, coba kamu pilih produk, bacain satu-satu. Ayo ibu-ibu, baca gitu. Coba bacain satu-satu. Ada nggak nih di antara tadi yang Michelle sebutkan di kandungan di produknya tersebut? Karena manfaatnya banyak banget ya, dan juga apalagi nih khususnya untuk ibu-ibu yang punya anak ruam popok, eksim, atau atopik kayak anak aku, penting banget untuk memilih produk yang kandungannya ada 7 bahan tadi ya, Michelle ya? Iya, betul.
Ya, Oke, gimana Bu Nurul? ya, kalau tadi ibu-ibu sempat nge-skip, ada baru join mungkin di bahan keempat atau ketiga, nanti bisa Siap. nonton juga rekaman ulangnya, ada di YouTube-nya Nuju Bulan juga. Nanti ibu-ibu bisa langsung klik ke YouTube-nya Nuju Bulan. Nah, kalau tadi kan dari Michelle, mewakili Naif, udah sharing ya, 7 bahan Mm-mm. yang aman yang bisa kita pilih nih saat baca-baca produk di pasaran itu apa aja. Aku sama Michelle, ini kita kemarin udah sempat buka question box ya, Michelle, Bu Ayu, pilih beberapa pertanyaan dan pertanyaan yang masuk tuh banyak banget dan ternyata Michelle dan Bu Ayu ini juga sekarang flow pertanyaan ini banyak banget nih. Kalau aku nggak tahu ya kalian bisa lihat atau enggak, tapi ada sih sekitar 32 orang yang nanya ya, Michelle. Jadi kayak wah luar biasa banget atensinya buat nanya mengenai bahan-bahan yang aman buat bayi karena memang ya namanya bayi, benar kata Michelle pas opening tadi ya, kita ngeliat kayaknya kulitnya lucu-lucu aja, kenyal-kenyal aja Mm-mm. ya, kayaknya nggak perlu, kayaknya nggak akan rewel, tapi ibu-ibu ya, berdasarkan pengalaman aku dan Bu Ayu, setelah bayi itu masuk ke rumah kita, langsung ya, segala permasalahan, terutama juga mengenai kondisi kulit bayi, itu pasti akan Ya. bermunculan. Makanya penting banget untuk kita tahu bahan-bahan yang aman dan pastinya alami Mm-mm. buat si kecil. Nah, Michelle, kita coba jawab pertanyaan yang udah masuk nih. Pertanyaan pertama dari Alvita.seda. Skincare Mm-mm. apa yang sebaiknya diberikan untuk newborn under 3 bulan? Oke, kalau under 3 bulan, pastinya yang pertama harus diperhatiin dari pas mandinya ya. Pas mandinya itu Ya. dari wash gelnya, terus juga dari shampoo-nya. Terus kalau misalnya 3 bulan tuh biasa kan masih pakai bak mandi ya. Nah itu Mm-mm. Ya. boleh sih untuk pakai bed oil karena air itu sendiri sebenarnya bisa bikin kulit kering gitu. Jadi untuk mengantisipasi Hmm. untuk ya menjaga kulitnya supaya nggak kering itu boleh tambahin bed oil di bak mandinya gitu untuk air gilasan. Oke. Terus kalau misalnya jangan lupa nih pas mandi skincare-nya udah oke. Nah pas selesai mandi jangan sampai skip lotion, skip Ya. krim-krim kayak diaper cream gitu kan karena Mm-mm. ya sekali Hmm. lagi kayak kita mencegah lah ya supaya si babynya itu muncul timbul ruam, biang keringat. Nah, makanya penting banget untuk terus menjaga kelembapan kulitnya kayak gitu. Terus yang terakhir ada sunscreen untuk berjemur kalau misalnya memang maminya suka ya berjemur anaknya itu juga Jemur-jemur. penting sih sebenarnya betul. Sama baby oil juga apalagi kalau misalnya pijit si kecil itu kan sebenarnya banyak manfaat ya Betul. selain untuk bonding, Betul. untuk kenyamanan si kecil juga. Nah, makanya perlu prepare baby oil juga sih gitu. Oke, Oke. pertanyaan kedua. Ini pertanyaannya lumayan agak banyak ya, Michelle. Iya. Pertanyaan kedua dari _Fadli_17. Bagaimana menentukan bahan yang aman untuk bayi yang dermatitis atopik atau eskema? Wah, kayak Oke. aku nih bayinya. Iya. Iya, Tos Oke, dulu, Bu. nah pastinya tos ya. tos. Oke, nah kalau yang tadi aku udah sharing kan ada beberapa bahan ya yang memang bagus untuk merawat kulit eksim. Nah, itu bisa jadi salah satu pertimbangan maminya buat membeli skincare yang ada yang ada kandungan tersebut gitu. Nah, jadi krim atau produknya tersebut itu untuk merawat masalah kulit seperti eksim. Nah, terus juga harus perhatikan juga nih bahan-bahannya gitu kayak ya usahain juga jangan ada sampai kandungan yang berbahaya kayak misal contoh paraben atau mineral oil Ya. seperti itu. Ya. Terus juga setelah eksimnya mulai membaik, kalau misalnya cocok sama produk tersebut juga maintain terus sama body lotion. Kenapa? Karena eksim itu sebenarnya juga bisa timbul karena awalnya tuh kulit kering gitu. Nah, lama-lama muncul tuh timbulnya eksim. Nah, eksim itu biasa kalau umumnya tuh dia bersisik terus mengelupas dan gatal gitu karena aku sendiri Mm-mm. juga ada Ya. eksim sebenarnya dan itu ya mengganggu banget gitu maksudnya sekali kulit kering nggak dijaga itu langsung deh timbul eksimnya gitu kayak di muka di tangan Ya. gitu tapi begitu kita jaga gitu maksudnya dari skincare kita terus juga apa yang kita konsumsi itu kalau Iya, untuk baby betul. juga harus tetap konsumsi makanan yang
tetap sehat ya, dan juga tetap bisa melembabkan kulit. Nah itu membantu banget sih, kayak eksimnya ya nggak akan kambuh lagi kayak gitu. Jadi Iya, penting sih iya. untuk menjaga. Oke. Ya, mungkin kayak Michelle yang juga mengalami eksim, kita aja mungkin yang udah gede ngerasa nggak nyaman ya, apalagi bayi. Makanya juga Betul. harus pay attention ya sama kondisi kulit bayi. Iya, Jangan benar. sampai kalau bisa udah kulit kering, nah Udah itu udah harus kejadian ya. preventif tuh sebetulnya. Iya, jangan sampai dia eksim. Karena kalau eksim pasti kan gatel banget, dan itu bisa dibayangkan betapa rewelnya ya ibu-ibu Iya, pasti iya, anaknya. Kalau udah bayi rewel, nggak mau makan, nggak mau bobo, bayi capek, ibu betul. capek, bisa riweh ya urusan perkeluargaan hanya karena perkara kulit bayi gitu ya, yang kita nggak perlakukan secara ideal gitu. Nah, pertanyaan Iya. ketiga, Michelle, dari Aulia underscore Ardiani. Si kecil terlahir dengan rambut yang tebal karena sering berkeringat jadi cradle cap. Gimana ya mengatasinya? Jadi rambutnya suka cradle cap gitu. Lucu banget ya kalau rambut bayi tebel. Nah, gimana kalau dari Michelle? Oke, nggak perlu panik pastinya, mami-mami nggak perlu Hmm. khawatir karena cradle cap ini sebenarnya kondisi yang umum dialami sih sama baby gitu. Jadi apa ya, biasanya sih awal 3 bulan ya, awal 3 bulan pertama itu baby masih mengalami cradle cap. Nah biasanya ciri-cirinya itu Hmm. kayak kulitnya bersisik, terus juga mungkin Betul. agak kayak kekuningan, mengelupas gitu kan. Nah, Hmm. jadi mungkin sarannya di sini aku ya tetap kita harus jaga kebersihannya juga, mulai dari keramas. Terus kalau Hmm. bisa sebelum keramas itu mungkin bisa sih coba pakai baby oil. Jadi sambil Hmm. apa ya? Ya, maksudnya dipakai sampai keraknya itu bisa perlahan-lahan mengelupas, karena itu membantu sih baby oil itu. Terus disarankan juga mungkin cuci rambut babynya sekali Hmm. sehari ya, dengan shampoo khusus bayi. Terus juga setelah keramas itu keringin sama handuk dan pastikan nggak ada sisa Hmm. minyak pada kulit kepalanya gitu. Sebenarnya cradle cap itu juga apa ya, lama kelamaan dia bisa hilang sendiri sih. hilang Cuman tetap sendiri ya. ya kita tetap maksudnya Betul. kayak nggak mungkin kan biarin kayak gitu aja gitu. Pasti kan kita juga harus memberikan shield. Jadi tetap dirawat, tetap dijaga kebersihannya juga udah cukup sih. Oke. Oke, gitu. Nah, Michelle udah banyak ngejelasin juga, udah ngejawab pertanyaan. Tapi karena ini yang masuk di box sekarang nih di komentar, ini ada sekitar 34. Mungkin aku bisa pilih ya yang Oke. kira-kira bisa dijawab. Dan buat ibu-ibu pasti semangat banget mau ikut Q&A hari ini karena memang akan ada 3 penanya yang dipilih nanti oleh tim Michelle dari Naif, akan mendapatkan ini mini set, travel setnya produk Naif, ada 4 produk. Wow. Ya, tuh lumayan banget. Isinya ada Betul. nourishing shampoo, terus ada softening body lotion, cleansing wash gel, terus ada nurturing cream. Selain itu, selain si mini set ini, pemenang yang beruntung yang kita pilih nanti juga bisa mendapatkan Milky Bed Oil. Nah, ini tadi bagus nih buat ditetes-tetesin ya di bak Ya, mandinya anak. Lalu juga ada betul. cleansing wash gel dalam ukuran normal size ya. Nah, jadi dapat 3 set Betul. langsung, lumayan banget. Nah, aku akan pilih beberapa pertanyaan ya, Michelle. Oke, ini dari juice.vida26. Mom, sunflower seed pada Naif, bolehkah untuk bayi newborn yang lahir prematur karena kulitnya sensitif? Oke, sebenarnya kalau untuk skincare prematur sih kita sebenarnya bisa dipakai skincare Naif ini bisa dipakai dari newborn baby gitu. Cuman karena ini mungkin kondisi khusus lah ya, jadi mungkin Betul. boleh lebih konsultasi lagi gitu sebelumnya ke dokter Ya. gitu. Karena mostly memang kita kandungan dari Naif sendiri itu ada kandungan sunflower seed oil-nya gitu. Dan sebenarnya ini juga sharing dari aku ya. Maksudnya kan di sini kita juga kondisi setiap kulit anak beda-beda ya. Terus juga Beda. kita maksudnya ada yang alergi kacang kah atau alergi bahan-bahan tertentu. Nah, itu jadi sebaiknya memang mami-mami tuh harus cek dulu gitu loh, apakah anaknya betul. ada alergi atau enggak gitu. Karena ya balik lagi kondisi kulitnya beda-beda gitu. Jadi jangan sampai ibaratnya ya apa ya kurang tepat memilih produk skincare yang cocok gitu loh.
gitu. Oke. Ya, jadi basicnya mungkin secara umum produk Naif ini bisa digunakan untuk bayi newborn ya. Tapi jika bayinya memiliki kondisi Betul. tertentu, misalnya kayak prematur atau ada alergi tertentu, sangat disarankan untuk discuss lebih dulu ya ke dokter spesialis Betul. anaknya masing-masing, seperti itu. Lalu ada Ya. pertanyaan lagi masih dari Jus.Fida, produk Naif yang mana nih yang memiliki bahan kandungan alami yang baik bagi bayi yang gampang biang keringetan? Oke, kalau gampang keringetan, kita sih ada satu produk, itu juga ada di dalam sini. Aku keluarin ya. Wah, Wow. Yang mana nih? Oke. Yang warna merah, Mbak, yang Nurturing Cream. Oke. Coba keluarin. Yang ini. Merah ke pink-pink gitu ya. Ya, Nah, ya. jadi di sini memang Nurturing Cream ini adalah produk yang bisa merawat ruam biang keringat dan juga eksim. Oke. Gitu. Nah, ya, jadi memang di sini kandungan dari Nurturing Cream sendiri, di sini ada, kalau kita baca di belakang ya, situ ada sweet almond oil, ada macadamia nut oil, ada avocado oil, ada cottonseed oil, sunflower seed oil, dan juga bisa bolol. Gitu. Nah, wah, makanya ada tadi semua tuh. iya, ada semua memang. Jadi memang satu produk ini bahan-bahannya itu lengkap ya. Maksudnya pastinya di sini kita juga memberikan produk yang bisa merawat kulit si kecil, masalah apapun, baik itu ruam, bahkan bekas gigitan serangga pun juga bisa dipakein sama Naif Nurturing Cream ini. Kayak gitu. Jadi buat mami-mami yang mungkin mau cobain, boleh banget nih mungkin pakai yang ini dulu kali ya. Yang travel size juga gitu, Size yang 15 mili. Jadi begitu once cocok, ya tinggal mungkin bisa beli produk yang lebih besarnya, yang normal size-nya gitu. Oke. Tapi kayaknya Lalu lanjut. mamanya akan Ya. ketagihan sih. Ya Nurul ya, kalau dari pengalaman Betul, betul. kita cobain yang kecil dipakai buat anaknya, ibunya ikut akhirnya ketagihan. Ketagihan. Ibunya. Iya, akhirnya check out ya di Tokped atau Shopee. Iya. Betul. Oke. Lanjut Nurul. Masih ada pertanyaan nggak apa-apa ya Michelle? Nah lanjut, Iya, pertanyaan dari Hasana_City. Sebaiknya Naif disimpan di suhu ruang atau bagaimana ya agar kadar manfaatnya tidak berubah? Nah, harus di suhu ruang atau harus di kulkas seperti skincare ibu-ibu gitu ya? Krim malam, krim siang ya? Krim, iya ember, ya betul-betul. Cukup di suhu ruangan aja sih, kayak ya skincare lain sih. Maksudnya jangan langsung kena terik sinar matahari cukup lama. Jadi tetap di suhu ruangan supaya kondisi dalamnya, kondisi dalam produknya itu masih tetap terjaga juga kayak gitu. Dan juga aku mau sharing juga kali ya, beberapa mami-mami tuh ada yang mungkin kayak kelupaan buat nutup rapat kayak contoh tutupnya ya. Misalnya habis pakai terus tutup gini aja nggak rapet. Nah itu sebenarnya bisa mempengaruhi kandungan yang ada di dalamnya atau skincare-nya sendiri kayak gitu. Entah itu bisa berubah warna, bisa berubah dari wanginya atau fragrance-nya itu bisa mempengaruhi juga gitu. Jadi pastiin ya setiap skincare orang dewasa, skincare baby tetap harus dijaga ya buat di-seal, ditutup dengan rapet gitu. Jadi biar kondisinya masih membaik gitu. Iya. Biar nggak masuk debu juga ya Michelle ya. Kalau kurang rapet tutupnya ya. Iya, karena kan kita nggak tahu kalau misalnya dalam keadaan kebuka zat-zat apa yang masuk kan kita nggak tahu. Betul. Betul. Alright, next question. Dari Agnes Ratna, apakah produk Nurturing Cream dari Naif bisa digunakan untuk wajah anak saya yang tiba-tiba muncul jerawat dan di punggungnya juga ada biang keringat? Bisa ya? Tadi kamu kayaknya udah sempat jawab. Bisa. Nah, di wajah juga bisa. Iya, jadi Nurturing Cream ini sebenarnya juga dia salah satu fungsinya itu bisa dipakai sebagai krim wajah sehari-hari. Gitu. Jadi nggak cuman tangan kaki pakai body lotion, tapi Nurturing Cream ini bisa untuk krim wajah. Nah kalau misalnya mukanya ada jerawat gitu juga
kita ada beberapa testimoni sih, beberapa mami-mami yang pakai Nurturing Cream ini buat jerawat kecil-kecil gitu di muka anaknya dan bisa terawat gitu. Jadi mungkin mami-mami yang penasaran, emang bener gak sih? Emang iya gitu, boleh banget nih langsung aja cek di highlight IG story-nya kita gitu buat ngeliat beberapa review Nurturing Cream yang sudah dipakai sama mami-mami yang lain gitu. Kalau untuk tadi biang keringat di punggung ya, nah itu juga bisa dipakein. Iya, jadi habis mandi diolesin aja atau misalnya kira-kira pemakaiannya mau berulang kali, misalnya udah babynya udah gatel-gatel kayak udah rasa pengen garuk-garuk, nah itu boleh langsung dipakein juga. Jadi sebenarnya knife ini juga dia nggak memberikan efek ketergantungan juga sih untuk baby gitu. Jadi aman dipakai buat sehari-hari dan bisa dipakai berulang kali gitu. Oh, jadi bisa untuk meredakan rasa gatalnya juga ya, Michelle ya, Nurturing Cream tadi ya? Betul. Oke. Karena kan ya eksim itu kan sebenarnya yang nggak bikin nyaman gatalnya itu ya. Iya, benar. Kalau misalnya digaruk makin parah, nggak digaruk gatal banget, itu Gatal kayak banget. aku juga ngalaminnya kayak kita aja orang dewasa yang ngalamin nggak enak. Jadi gitu, bisa apalagi cranky baby ya, betul. Iya, apalagi baby yang dia nggak bisa ngomong, dia kenapa ya kasihan gitu Betul. kan, nangis, rewel gitu. Oke. Ini pertanyaan tuh masuk terus ya, Michelle dan Bu Ayu. Aku satu pertanyaan lagi ya dari Neng Suci. Pertanyaannya, produk Naif ini sebenarnya aman digunakan bayi dari usia berapa? Dan kelebihan brand Naif dari brand-brand lainnya itu apa? Oke, tadi aku udah sempat mention bisa dipakai dari newborn ya. Jadi aman untuk newborn ya. Kita sudah teruji secara dermatologis, kita juga ada sudah dites di Netherlands sendiri. Kebetulan kan kita juga produknya semua made in Netherlands, jadi diimport dari Netherlands ke Indonesia. Terus ada dermatolognya juga khusus dari sana. Jadi pastinya kita juga sertifikatnya udah vegan, udah IM Green Plastic, dan di Indonesia sudah terdaftar BPOM. Kayak gitu. Dan juga di sini Naif sendiri kita berkomitmen sih kayak tadi tanya soal kelebihan kita apa ya dibanding skincare lain. Nah sebenarnya sih yang sesuai dengan tema sih. Jadi kita memang hanya memakai bahan-bahan alami yang cuma dibutuhin sama kulit si kecil aja. Gitu. Jadi kita di sini nggak ada bahan kimia berbahaya yang bisa memberikan efek ketergantungan atau memicu masalah kulit si kecil. Jadi kita memang di sini nggak ada kandungan seperti SLS atau SLIS, terus juga nggak ada paraben, mineral oil, phenoxyetanol, polyethylene glycol. Jadi semuanya itu kita dari bahan-bahan alami tadi yang sudah aku mention. Dan juga untuk pengawetnya sendiri ini berasal dari fermentasi gula dan garam gitu. Jadi sampai sedetail itu kita memikirkan gitu loh, kayak bahan-bahan yang memang masih yang tepat gitu loh untuk dan bisa menjaga kulit baby dari newborn sampai dengan anak-anak kayak gitu. Jadi ya betul, karena bahan-bahan yang tadi aku sebutin sendiri juga sebenarnya ada beberapa bahan yang belum familiar di Asia gitu, masih sulit ditemukan di Asia. Jadi memang bahan-bahannya itu kita langsung produksi dari Netherlands sendiri supaya menjaga juga nih kualitas mutu bahannya. Jadi semua produksinya langsung dari Belanda kayak gitu. Gitu, ya. Makanya tadi ada beberapa bahan yang Michelle sebutin, kayaknya aku kok belum pernah denger ya. Oh, karena itu karena mungkin itu ada di base-nya Naif sendiri di Belanda sana gitu ya, di Netherlands, terus dibikin di sana lalu dikirim ke sini. Standarisasinya sudah bagus ya, standarisasi dalam bentuk produksi. Itu dijaga, punya tim dermatologis juga gitu ya. Misal satu pertanyaan lagi nih, aku soalnya nggak enak sama keluarga 7 bulan kalau jawabinnya cuma sedikit-sedikit. Sebelum Bu Ayu masuk sesi summary ya, tema-tema yang kita bahas hari ini apa? Kalau Nurturing Cream-nya ini, pertanyaannya, dia lengket nggak dan gampang kalau dipakai saat anak berkeringat, yang anak-anak aktif itu dia akan semakin lengket atau gimana ya? Oke, kalau
tekstur dari Nutri Cream ini sendiri dia cepat meresap ke kulit, jadi dia nggak menimbulkan efek lengket. Nah, tapi kalau misalnya tadi kasusnya habis keringetan terus mau pakai Nutri Cream itu better dibersihin dulu kali ya babynya. Oh, ya. Diadem-ademin dulu ya badan Betul, anaknya. betul. Jadi dibersihin dulu, mungkin better sih after mandi aja gitu baru dipakein si Oke. Nutri Creamnya kayak gitu. Karena ya apalagi kan keringetan ya, kalau misalnya Iya. campur langsung sama skincare juga kan pasti akan ngaruh juga Betul. kan sebenarnya gitu. Betul. Jadi better pakai si krim ini juga saat kulitnya tuh bersih dan kering gitu sih. Oke. Oke, ya mungkin secara aplikasi sama aja ya kayak kita yang udah dewasa. Kalau mau pakai Iya, pelembab betul. wajah lagi keringetan, kayaknya juga nggak nyaman kan ya? Bukannya Benar. malah bersih, malah makin kotor. Itu komedo malah bertumbuhan gitu ya. Nah, jadi mungkin prinsipnya sama ya. Ketika kita memperlakukan kulit anak bayi kita, jadi kayak tadi tuh bagus poinnya Michelle. Kalau anaknya kulitnya udah mulai kering, sering-sering dia tuh dikasih produk-produk yang bisa membantu meningkatkan kelembapan. Jangan sampai si eksimnya itu muncul Eksim. karena itu nggak nyaman. Ya itu kan ngaruh juga. Ya itu sama ya prinsipnya kayak kita yang orang dewasa juga. Terus kalau keringetan dibersihin dulu anaknya, baru diolesin si Nutri Cream seperti itu. Nah, ini pertanyaan tetap masuk Michelle, sekarang ada 5 bahkan, tapi sayangnya waktu kita terbatas, iya kan? Aku mohon maaf nggak bisa jawab semua pertanyaan yang masuk, tapi terima kasih untuk atensinya ya ke keluarga 7 bulan yang udah join di acara kita. Nanti akan dihubungi oleh tim Naif langsung, siapa saja yang beruntung mendapatkan travel kit dari Naif dan 2 produk yang normal size lainnya. Bu Ayu, sebelum kita closing sesi kita hari ini, mungkin kamu bisa bikin summary ya, apa aja sih jadi, 7 bahan yang aman yang bisa dibaca oleh ibu-ibu yang udah sempat disampaikan oleh Michelle tadi. Iya, mungkin di sini tadi keluarga 7 bulan baru ada yang join di tengah-tengah atau benar-benar baru join nih. Jadi tadi kita sudah membahas nih dengan Michelle. Michelle merupakan brand representatif dari Naif. Jadi ada 7 bahan skincare yang baik untuk bayi. 7 bahan tersebut boleh ibu-ibu cek di skincare yang kamu gunakan sekarang. Ada nggak nih? Ya, jadi yang pertama yaitu cottonseed oil. Cottonseed oil ini minyak yang ringan, membantu mempertahankan kelembapan dan menutrisi pertumbuhan rambut. Salah satu manfaatnya adalah itu. Lalu bahan yang kedua ada avocado oil. Jadi avocado oil dari alpukat tentunya ya. Avocado oil ini dia sifatnya mudah diserap dengan kulit sehingga mencegah rambut dan kulit kepala jadi kering. Jadi mungkin untuk bayinya yang kulitnya kering, terus atau kulit kepalanya kering, bisa coba lihat nih ada nggak sih kandungan avocado oil di skincare yang sedang ibu pakai untuk bayi. Lalu yang ketiga, sweet almond oil. Sweet almond oil ini baik karena mengandung vitamin E, vitamin K, dan vitamin D. Gitu ya Michelle ya. Dia juga sifatnya memelihara dan melembutkan serta menutrisi kulit bayi. Lalu yang keempat ada macadamia nut oil. Macadamia nut oil ini bersifat untuk menyembuhkan kulit yang rusak, juga sebagai anti peradangan atau inflamasi gitu. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, ini aku baru dengar nih. Jujur aku baru dengar namanya bisabolol, bener ya? Namanya bisabolol ini, kandungan bisabolol, dia merupakan dari chamomile ya. Merupakan alkohol alami dari chamomile. Ini bagus untuk ibu-ibu yang memiliki bayi yang kulitnya eksim dan sensitif. Gitu ya Michelle ya. Lalu yang keenam ada hydrolyzed whey protein powder ya. Jadi ini adalah kandungannya alami dari gandum ya, gandum dan sifatnya menghidrasi kulit. Lalu yang terakhir ada sunflower seed oil. Sunflower seed oil ini kaya akan vitamin E, magnesium, dan juga bisa memudarkan bekas luka. Gitu ya. Jadi kalau yang dari tadi 7 Michelle udah sebutin bahan-bahannya, sebenarnya kalau kita ingat-ingat lagi ini tuh ada di kandungan-kandungan kayak makanan-makanan organik yang bagus untuk tubuh, di makanan-makanan vegan. Makanya ya kenapa untuk dimakan aja bagus, aman, apalagi untuk kulit
si bayi gitu ya. Betul. Kayak chamomile tadi ya, kalau kita lagi mungkin lagi stresnya lagi tinggi, minum chamomile tea, kita kan udah tahu ya bisa bantu menenangkan. Ternyata kalau itu dimasukkan dalam formula skincare untuk bayi, ternyata sangat bermanfaat untuk menenangkan kulit bayi juga ya yang sedang Iya, eksim benar. gitu. Nah, Betul. thank you banget untuk Michelle sudah join sesi ngobrol bareng Ibu hari ini. Nah, buat teman-teman keluarga Nuju Bulan, kalau misalnya mau coba nih dapat produk Naif yang travel size, bisa join di kelas prenatal yoganya Nuju Bulan juga. Di bulan Maret ini kita masih punya stok, tapi stoknya sangat terbatas. Jadi silahkan kalau mau daftar untuk prenatal yoga kita, siapa tahu beruntung bisa mendapatkan travel size dari Naif juga. Alright, thank you Michelle. Salam buat semua keluarga di Naif ya. Lalu juga Bu Ayu, terima kasih. Kita ketemu lagi insya Allah bulan April ya. Kita puasa nih nanti bulan April kita akan bahas apa. Nanti tunggu ya. Betul. Stay tune di feednya Nuju Bulan. Oke, sehat semua ya. Dah. Bye. Terima kasih keluarga Nuju Selamat Bulan. siang. Thank you.